gitu. Ini agak beda memang, Malaysia ini luar biasa nih. Tapi sekarang Dapur penyedia MBG merugi setelah memasak lebih dari 60.000 porsi makanan. Kok bisa ya ada Dewan Penasehat Danantara dari Thailand yang rekam jejaknya sangat kontroversial? Jadi Pak Prabowo itu nggak ngerti apa-apa. Asli Pak Prabowo itu nggak ngerti apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys, baru-baru ini di sosial media, di Facebook, di TikTok maupun dimanapun itu. Yang pasti kalau Indonesia tuh pasti setiap hari tuh pasti ada yang viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Agak beda memang, Malaysia ini luar biasa nih. Tapi sekali lagi ya, separah-parahnya gue mau bilang ya, separah-parahnya lu mau ngapain Malaysia dengan prestasi dengerin tuh korupsi dan Romi. Tetapi faktanya ranking korupsi Malaysia itu jauh lebih bagus lu dibandingkan Indonesia. Lu bayangin dari 100 negara yang mau punya korupsi, yang paling baik negara peringkat 1 ada Norwegia, hampir 0 tingkat korupsinya. Paling bawah itu ada Sudan, negara antar berantak, kacau perang di mana-mana. Peringkat 99 di atas Sudan ada Indonesia. Gila, kita ini selevel negara Afrika guys, kacau. So Malaysia ranking berapa ya? Indonesia ranking 99, ternyata Malaysia ranking 57. Hebat ya? Menurut gua hebat. Gua tadi berpikir Malaysia sama Indonesia 11-12 lah. Mindset nolongnya gitu ya. Harusnya kalau Indonesia 99, mungkin Malaysia peringkat 97 lah. 98, ternyata mereka peringkat 57. Luar biasa Malaysia. So anyway guys, kenapa ya tingkat korupsi di Malaysia bisa jauh lebih rendah dibandingkan di Indonesia? Siap. Jadi dengerin nih. Bagi kalian nih yang sering cari kesalahan Malaysia, yang sering cari keburukan Malaysia, tuh dengerin tuh. Ini semua orang tuh udah banyak yang berbicara tentang faktanya Malaysia tuh. Banyak yang berbicara tentang faktanya Indonesia seperti apa. Masih aja kalian tuh kayak membenci banget sama Malaysia gitu. Apa sih salahnya mereka? Mereka itu terlalu baik menurut gua. Mereka orang Malaysia itu terlalu baik bagi kita gitu, bagi masyarakat Indonesia gitu. Kok nggak dibuka gitu matanya gitu? Kok malah ya Allah ya Rabbi, masih ada orang-orang yang sengaja mencari kesalahan Malaysia gitu ya. Padahal yang parahnya lagi itu membuat fitnah, cerita bohong. Itu teruk banget, itu apa maksudnya gitu ya. Ketika orang Malaysianya membalas, memberikan edukasi dan membuka aib kita, malah Malaysia yang dituduh katanya mereka lah arogan lah inilah. Padahal kita sendiri yang mulai. Itu tuh teman-temannya tuh. Astagfirullah. Gue tuh kan selalu bilang, yuklah kita ubah itu semuanya. Kita sebenarnya bersaudara loh. Kita sama-sama mayoritas muslim. Sebenarnya kita harus bersatu sebenarnya guys. Ya, bener gak sih? Jangan terhasut oleh orang-orang yang selalu membuat berita-berita hoax yang gak bener gitu. Malah gue yang dituduh. Tiap kali gue buat berita-berita tentang Malaysia ya, gue selalu dituduh gini lah gitu loh. Padahal gue selalu bawa fakta di situ, bawa data di situ. Mereka yang buat cerita bohong, malah gue ada yang disangka yang bohong. Astagfirullahaladzim. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Dapur makan bergizi gratis di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan ini tak lagi beroperasi Rabu pagi. Dapur penyedia MBG merugi setelah memasak lebih dari 60.000 porsi makanan, namun belum mendapat bayaran. Termasuk ini adalah beberapa tempat atau fasilitas peralatan makan dan juga memasak milik
pihak catering yang saat ini juga terbengkalai di sekitar dapur makan bergizi gratis di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Dari pihak catering mengaku tengah merugi sebesar hampir 1 miliar rupiah terkait dengan adanya miskomunikasi dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yayasan yang sudah ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional, dan kondisinya juga untuk pintu dapur sendiri saat ini juga masih terkunci dan juga digembok oleh pihak catering dan juga firma hukum yang ditunjuk untuk menemukan titik terang dalam kasus ini. Kami tidak bisa masuk ke dalam dapur MBG di kawasan Kalibata Pancoran ini karena baru nanti siang atau pada siang ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat pihak catering dan juga kuasa hukumnya dipanggil oleh pihak Badan Gizi Nasional untuk dimintai keterangan dan juga klarifikasi terkait dengan bagaimana polemik yang terjadi di dapur MBG di kawasan Kalibata Pancoran. Dan saat ini dari pihak catering sudah melaporkan pihak yayasan yang tidak membayarkan uang tersebut ke pihak Polres Jakarta Selatan, dan nantinya dari Badan Gizi Nasional juga akan melakukan klarifikasi dan juga melakukan langkah-langkah untuk bisa menemukan titik terang agar kasus ini dan juga dapur-dapur MBG di semua daerah tidak mengalami hal serupa, yaitu adanya miskomunikasi, adanya pelanggaran terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yayasan atau pihak kedua dari Badan Gizi Nasional, yayasan lalu ke pihak catering. Dan kita berharap dan juga menunggu bagaimana update terkait dan juga update selanjutnya, apakah ini bisa menemukan titik terang dan juga bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya agar program yang memang ini menjadi program unggulan dan juga program prioritas dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bisa benar-benar terlaksana. Gue itu sebenarnya dari awal program ini diselenggarakan oleh pemerintah, gue udah curiga guys. Gue udah curiga ini bakalan gak bener sebenarnya. Yang pertama, awal-awal dibuat ini, perencanaan ini, udah pertama rencananya itu 25.000. Jadi satu porsi makan itu untuk dalam harganya kisaran 25.000. Habis itu pindah lagi ke 20.000, turun lagi ke 15.000, turun lagi ke 10.000, turun lagi ke 7.500. Jadi nggak konsisten gitu. Lagian kalau nggak punya uang ngapain buat program? Kenapa nggak mikir dulu? Kalau hanya aduh ya Allah ya Rabbi. Lagian makanan bergizi gratis ini, iya. Anaknya makan, terus orang tuanya gimana? Menurut gue lebih baik membuka lapangan pekerjaan untuk orang tuanya, dan gue yakin kalau orang tuanya udah punya pekerjaan layak dan punya penghasilan yang cukup, maka anak-anaknya akan cukup gizinya karena mereka bisa membeli apapun dengan uang mereka dari bekerja, ketimbang negara memberikan makan kepada anak-anaknya, tetapi gimana dengan saudaranya? Gimana dengan orang tuanya? Sekarang, aduh, malah gak mampu bayar pemerintahnya. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Kok bisa ya ada Dewan Penasehat Danantara dari Thailand yang rekam jejaknya sangat kontroversial. Dia merupakan buronan koruptor selama 15 tahun, divonis penjara selama 3 tahun, dan punya rentetan permasalahan lainnya, namun tiba-tiba jadi Dewan Penasehat di Danantara. Asli, padahal aset yang dikelola itu belasan ribu triliun. Nah, itu dia yang jadi sorotan. Saat ini tokoh bernama Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Danantara. Masalahnya, dia punya riwayat kotor yang mencuri perhatian netizen karena rentetan kontroversinya di masa lalu. Di tahun 2006, Thaksin digulingkan lewat kudeta. Dia kabur ke luar negeri selama 15 tahun karena menghindari berbagai macam dakwaan hukum, tuduhan korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan ia sempat dijatuhi hukuman 8 tahun penjara di tahun 2008. Lalu entah mengapa masa tahanannya dipotong menjadi 3 tahun aja. Lalu kok bisa dia bebas gitu aja? Nah, di bulan Agustus 2023 dia pulang kampung setelah 15 tahun jadi buronan. Dia mendarat di Bangkok, sempat ditangkap, tapi kurang dari semalam langsung dibebaskan. Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengurangi hukumannya menjadi 1 tahun pada Februari kemarin. Lalu pada 24 Maret 2025, ia langsung direkrut sebagai Dewan Penasehat Danantara. Sebenarnya gimana sih maksudnya pemerintah ini? Pemerintah ini dengan tidak langsung dia menunjukkan bahwa mereka itu gagal dalam membuat perbaikan dalam pendidikan gitu. Selama inilah gitu ya. Itu menunjukkan bahwa mereka gagal. Kenapa? Orang pengawas di Nantara aja ngambilnya dari luar negeri. Bukankah di tempat kita, di negara kita banyak tuh yang layak untuk menjadi pengawas di Nantara itu. Danantara itu. Coba bayangin. Kita ambil dari luar negeri, dan itu bukan orang bagus, bukan orang yang tidak punya
jejak digital yang baik. Dia yang diambil itu adalah aduh ya Allah, ikan busuk tahu nggak? Jadi bukan hanya pemain bola yang ngambil dari luar negara guys. Kayak negara kita tuh miskin banget gitu ya. Astagfirullahaladzim. Miskin dari semuanya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Jadi Pak Prabowo itu nggak ngerti apa-apa. Asli Pak Prabowo itu nggak ngerti apa-apa. Termasuk Pak Prabowo itu tidak tahu bahwa masyarakat itu kesakitan, kelaparan, susah untuk mendapatkan pekerjaan, stres terhadap gajinya sendiri. Itu adalah penderitaan dari rakyat Indonesia. Pak Prabowo mohon dengarkan itu. Indonesia itu sedang menderita. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu mudik aja kemarin kesulitan karena THR-nya tipis, banyak yang dipecah. Ada ratusan juta rakyat Indonesia yang sakit hati, yang susah hidup, yang miskin dan kelaparan. Lalu Pak Prabowo tidak berempati kepada mereka, tidak bersimpati pada mereka, tidak melihat mereka, tidak melihat penderitaan mereka. Sedangkan koruptor itu kasihan kan tidak adil kalau anak istrinya juga dirampas. Artinya Pak Prabowo melihat dengan mata kepala sendiri koruptor itu dan keluarganya. Makanya Pak Prabowo bersimpati. Tetapi kepada rakyat Indonesia Pak Prabowo sama sekali tidak melihatnya. Apa komentar kalian? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.